Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 23 Juni 2022, terangkum dalam Sumiko News. Dengan menggunakan batik berwarna merah keemasan, terdakwa Dodi Reza Alex dihadirkan jaksa KPK RI secara virtual di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai Yose Rizal SHMH, Kamis 23 Juni. Mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mendapat giliran pertama untuk menyampaikan nota pembelaan atas jerat pidana 10 tahun 7 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi penerima fee proyek di Kabupaten Muba tahun 2021. Dalam pledoi pribadi yang dibacakan sebanyak 17 halaman, terdakwa Dodi Reza Alex merasa sangat keberatan atas dakwaan yang menuduhkan bahwa dirinya turut serta menerima sejumlah aliran dana atau fee proyek dari Dinas PUPR Kabupaten Muba. Terlebih lagi terhadap tuntutan pidana jaksa KPK yang dia nilai sangat tidak mendasar. Sementara itu, Dodi juga menyanggah tuduhan bahwa dirinya telah menggerakkan untuk mengatur proses beberapa proyek di Kabupaten Muba, yang mana pada kenyataannya berdasarkan beberapa keterangan saksi, baik dari PPK, PPTK, Kabak ULP, serta Pokja ULP, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa dirinya mengintervensi perusahaan untuk dimenangkan. Fakta persidangan pun mengungkapkan ketika para kontraktor di bawah Herman Mayori selaku Kadis PUPR untuk diperkenalkan kepada dirinya dan dipesan agar jangan bicara uang yang sudah diberikan kepada Herman Mayori. Selain itu, Dodi tidak membenarkan beberapa tuduhan penuntut umum KPK RI mengenai tuduhan menerima beberapa jatah fee dan adanya beberapa catatan sejumlah nama pada uang 1,5 miliar yang dijadikan barang bukti oleh penyidik KPK. Terlebih penuntut umum mengatakan uang tersebut berasal dari para kontraktor di Musi Banyuasin yang diterima secara melawan hukum. Di persidangan, terdakwa Dodi Reza Alex kembali menyampaikan bahwa terhadap uang 1,5 miliar itu adalah uang titipan ibunya untuk membayar jasa pengacara karena ayahnya saat itu sedang dilanda musibah. Oleh karena itu, terdakwa Dodi Reza Alex dengan meminta agar majelis hakim dalam perkara ini dapat diputus dengan rasa keadilan, tanpa menzolimi dirinya dan membebaskan tindak pidana dugaan korupsi yang menjeratnya saat ini. Pada persidangan sebelumnya, Dodi Reza Alex dituntut oleh jaksa KPK RI dengan pidana selama 10 tahun 7 bulan penjara karena menurut jaksa KPK terdakwa Dodi terbukti melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri dan orang lain dari proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muba tahun 2021. Terdakwa Dodi Reza Alex dijerat jaksa KPK melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 Jo pasal 64 KUHP tentang Tipikor. Terdakwa Dodi juga diganjar dengan pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian senilai 2,9 miliar. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka pidana tambahan 2 tahun penjara, serta hak politik untuk memilih dan dipilih dicabut selama 5 tahun, terhitung terdakwa usia menjalani pidana pokok. Sementara itu, dua terdakwa lainnya yakni Herman Mayori Kadis PUPR Muba oleh JPU KPK RI dituntut pidana 4,5 tahun penjara dan Edi Umari dituntut pidana penjara selama 5 tahun. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar menghadiri haflah ke-59 dan wisuda Yayasan Pendidikan Madrasah Jam'iyah Islamiyah di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis 23 Juni. Panca memberikan apresiasinya kepada Yayasan Pendidikan Madrasah Jam'iyah Islamiyah yang telah membantu masyarakat Kecamatan Tanjung Batu untuk mendapatkan pendidikan. Panca juga memberikan wejangan supaya anak-anak yang baru lulus dari pendidikan tidak merasa takut jika bertemu dengan lulusan dari Ponpes di Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Madrasah Jam'iyah Islamiyah Tanjung Pinang Muhammad Yusuf mengatakan, madrasah ini merupakan milik warga 5 desa, yakni Desa Tanjung Pinang 1,
Tanjung Pinang 2, Limbang Jaya 1, Limbang Jaya 2, dan Tanjung Laut. Jam operasional madrasah dimulai dari pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari MTS, siang ibtidaiyah, dan sore hingga malam dimanfaatkan untuk belajar mengaji. Eti, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan konsultan Royal Haskoning asal Australia mendirikan sanitasi dan air bersih di beberapa kawasan di Kota Pempe untuk masyarakat. Menurut konsultan Royal Haskoning asal Australia, Lutz Klibert, pembangunan ini akan direncanakan pada tahun 2022 dan tahun depan. Keuntungannya untuk kesehatan masyarakat Kota Palembang, sanitasi dan air bersih ini akan dipasang 400 sampai 500 rumah. Tahap awalnya akan dilakukan di kantor Wali Kota Palembang, tepatnya di sekitaran Sungai Sekanak, Lambidaro, Palembang. Wali Kota Palembang Haji Arnojoyo menyambut baik rencana pembangunan sanitasi air bersih. Secepat mungkin dapat terrealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Denny, Sumeko TV melaporkan. Keinginan masyarakat 4 desa yakni Desa Tanjung Pinang 1, Tanjung Pinang 2, Limbang Jaya 1, dan Limbang Jaya 2, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, untuk merasakan jalan mulus tampaknya akan segera terwujud tak lama lagi. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar telah menganggarkan dana sebesar 1,5 miliar untuk perbaikan jalan yang terletak di Desa Tanjung Pinang 2. Jalan ini merupakan akses satu-satunya bagi warga 4 desa untuk keluar ke jalan raya. Saat diwawancarai di hadapan warga Desa Tanjung Pinang dan Limbang Jaya pada Kamis 23 Juni, Panca menuturkan dirinya senang dikritik, karena itu sebagai bentuk masukan warga untuk kinerjanya dan juga jajarannya. Menurut Panca, dirinya bukan tidak merespon segera kritikan warga tersebut, hanya saja dirinya lebih memprioritaskan akses jalan desa yang benar-benar terputus untuk segera mendapatkan penanganan dari Pemkab Ogan Ilir. Panca juga menjelaskan jalan Tanjung Pinang ini hanya digenangi air saat hujan, tapi masih bisa dilalui. Sedangkan dengan jalan di desa lain yang tidak bisa sama sekali dilalui, apalagi dilalui oleh pejalan kaki dan belum lagi terdapat jembatan yang putus. Kondisi seperti ini, tambah Panca, sudah mengganggu aktivitas perekonomian warga. Untuk itu, Panca mengajak warga Ogan Ilir supaya membudayakan lagi gotong royong di lingkungan masing-masing. Panca mengatakan perbaikan jalan di Tanjung Pinang akan dimulai 2 bulan lagi karena harus tender terlebih dahulu. Eti, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang akan kembali menggelorakan sholat subuh berjamaah di 107 kelurahan Kota Palembang bersama 600 ustadz serta berbagi paket sembako bersama 11.000 ASN. Hal ini diungkapkan Wali Kota Palembang Haji Arnojoyo ketika diwawancarai usai arahan Wali Kota Palembang terkait launching kegiatan Gerakan Sedekah Subuh dan Berbagi Paket Sembako bersama 11.000 ASN Kota Palembang di ruang rapat para meswara kantor Wali Kota Palembang Kamis siang 23 Juni. Harno mengatakan bahwa sholat subuh berjamaah merupakan kegiatan rutinitas yang bertujuan dalam bentuk silaturahim dan tentunya juga memperhatikan masjid-masjid dan lingkungan di berbagai kelurahan Kota Palembang. Dijelaskannya selain sholat subuh berjamaah, juga akan ada sedekah subuh yakni gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama 11.000 ASN Kota Palembang. Dan uang hasil sedekah akan dikelola Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Harno juga menuturkan dengan adanya program ini sangat bermanfaat. 11.000 ASN juga diwajibkan sedekah setiap subuh dan membagikan sembako dan dapat segera direalisasikan karena selama ini terhenti oleh pandemi COVID-19. Namun kini Palembang sudah level 1 jadi harus diramaikan. Oleh karena itu, Harno berharap dengan kembalinya rutinitas sholat subuh berjamaah dapat memberikan manfaat bahwa tujuannya agar memakmurkan masjid-masjid di Kota Palembang. Dan setelah sholat subuh dilanjutkan program unggulan gotong royong guna membersihkan lingkungan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.